dan calon wakil gubernur nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival, ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat Festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Tanah Abang itu akibat pandemi kemarin. Jadi solusinya apa? Program Getuk Tular Adab akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Saya sudah berkunjung ke Pasar Tanah Abang dan saya mendengarkan secara langsung dari pedagang-pedagang yang mengeluhkan persoalan yang utama adalah bukan di kualitas, tetapi persoalan yang utama orang yang membeli melalui online mereka harganya lebih murah. Maka untuk itu harus ada keberpihakan dari pemerintah Jakarta. Baik pemirsa, baru saja 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta beradu ide dan gagasan dalam debat kedua dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Lalu siapa yang paling menguasai debat malam ini? Kita lanjutkan live event debat kedua Pilkada Jakarta 2024 bersama saya Valentinus Reza. Saya langsung tanya ke Kang Yayat ini, Kang Yayat. Menurut Kang Yayat siapa yang lebih unggul kali ini? Paslon nomor 1, 2, atau 3? Satu ya. Begini. Jujur Kang Yayat, jujur. Objektif. Panggung ini kelihatannya panggungnya Rano Karno. Berarti nomor 3 lebih unggul? Ini ya. Gini ya. Gini. Karena apa? Kelihatannya ini Rano Karno pesannya agak bagus sekarang. Pertama, apakah ada just tip, jasa titipan? Maksud saya gini, yang menarik adalah pesannya itu lebih terstruktur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya ini kan kita tidak tahu bagaimana sebetulnya skenario awal untuk menjawab itu lebih baik dibandingkan yang pertama. Yang kedua adalah ada perbedaan pertanyaan dari panelis dengan pertanyaan yang terbuka. Kalau pertanyaan panelis terstruktur, mengikat. Tapi kalau pertanyaan yang terbuka dalam debat itu dia lepas. Jadi kelihatannya kontestasi yang terjadi adalah masing-masing menguji, lu kerjanya udah apa selama ini? Nah, dia menjadikan indikator prestasi di tempatnya masing-masing sebelumnya, itu kemudian dilihat. Jadi dia menggunakan komparasi prestasi masa lalu untuk menuju. Jadi rekam jejak masih ditonjolkan ya? Masih ditonjolkan, sangat dominan. Tapi yang di tengah-tengah ini Bang Dharma, dia masih sangat lepas gitu ya. Dengan misal masa lalu dengan isu-isu pandemi gitu. Tapi menarik adalah dia menjadikan isu pandemi sebagai cara orang menjawab masalah. Ini ada kasus berat loh. Tapi bagaimana ketika Anda dapat kasus 11 sebagai pemimpin, Anda bisa menjawab pertanyaan itu dan bisa keluar. Nah ini kan masing-masing kan berbeda. Pertanyaan Bang Dharma ke Bang RK sama. Pertanyaannya juga sama. Cuman yang tidak bersuara sekarang itu Pak Pram. Nah itu. Kenapa itu kira-kira Bang Iwan? Belum muncul gitu ya. Yang banyak memang kelihatannya peran ini supaya agak hidup. Itu diberikan kepada Bang Rano. Jadi Rano kelihatannya sangat menguasai panggung dan berhadapan. Yang menarik lagi, apapun kencang yang diberikan oleh Rano, jawaban dari Bang RK itu kalem. Cool. Tidak terpancing emosinya. Jadi yang menarik bagaimana seberat apapun masalahnya itu RK itu tetap santun. Orang Sundanya terlihat sekali ya kesantunannya. Sementara dari Bang Rano yang biasa Betawi yang terbuka itu. Kang itu bukan orang Sunda, akhlak mulia. Tapi kayaknya tadi sempat terpancing soal Disneyland tadi. Pertanyaan dari Mas Pramono Anung tadi. Ini menarik. RK. Jadi gini, yang menarik debat ini adalah ketika diberikan ruang-ruang imajiner, ruang-ruang imajinasi. Tapi memang menarik ya, ketika diberikan ruang imajinasi, yang diukur kepada masyarakat adalah rasionalitas. Itu bisa atau tidak?
itu bisa terwujud atau tidak. Yang menjadi pilihan adalah kenapa di Pulau Seribu? Karena mungkin Kang RK itu belajar di Singapura di Pulau apa tuh? Sentosa Island. Sentosa Island. Cuman persoalannya Sentosa Island dengan Singapura dekat. Tapi Pulau Seribu itu gimana? Nah, di sini ibaratnya ada pancingan, ada imajinasi. Pertanyaan sebetulnya ketika pancingan itu dipancing lagi sama Pram. Pram mengatakan dulu Cikarang tidak terjadi. Kenapa ini dipancing lagi, dipindahkan? Nah, seperti memindahkan satu masalah ke masalah yang lain. Nah, justru yang menarik adalah orang Jakarta harus melihat apakah kita masih terikat pada gimmick-gimmick yang menjanjikan sesuatu yang menarik. Dan memang satu hal yang menarik, ini yang belum terjawab semua harusnya dikaitkan. Ini adalah bagian dari destinasi pariwisata. Nah, mohon maaf ya kalau kita bandingkan dengan Singapura. Singapura itu hanya membangun air terjun di dalam bandara, 20 juta orang datang. Nah, pertanyaannya yang belum terjawab, bagaimana mendatangkan jutaan orang ke Jakarta dari sisi ekonomi. Nah, Emil mencoba memancing itu, tapi tidak terstruktur. Hanya bilang ada aja ini, tapi dia tidak menyebutkan. Kalau dia belum mengatakan Disneyland ada seperti ini bisa mendatangkan. Cuman tantangannya kenapa nggak dipindahkan ke Ancol atau merevitalisasi Ancol? Bisa mendatangkan itu yang tidak terjawab dari diskusi ini. Ketika potensi ekonomi dibuat, potensi apa yang paling besar? Mass tourism. Tadi Dharma Pongrekun ya sempat menyinggung soal masyarakat Baduy. Anda sendiri punya catatan soal ini? Ini menarik. Kenapa Baduy? Karena dia tahu Baduy kekhususan yang ada di Banten dengan karakter masyarakat lokal yang punya nilai. Cuman sayangnya, ya sekali lagi saya mengatakan, kenapa tidak dipancing tentang warga Betawi? Justru kalau ini isunya ekonomi, bagaimana pemberdayaan ekonomi warga Betawi? Ya kan? Ekonomi, pendidikan. Ya mohon maaf ya, keluarga besar saya juga sebagian orang Betawi. Termarginalkan, agak ke pinggir ya kan? Tapi pertanyaannya bagaimana ekonomi Betawi, warga Betawi pun menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Skenario itu belum masuk. Jadi dari debat ini sangat ya menarik, tapi pada akar masalahnya, pada kelompok-kelompok yang termarginalkan itu belum tersentuh.